Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Sebelum tidur senantiasa membaca 100 kali sholawat. Hal aneh pun terjadi menjelang wafat. Sholawat merupakan salah satu cara kita mencintai dan mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad SAW dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menganugerahkan keutamaan dan kemuliaannya demi kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini, nampak jelas bahwasanya hakikat sholawat bukan hanya sekedar menyandungkan madah kepada baginda Nabi akhir zaman saja, melainkan juga memiliki sisi lain, yaitu bermunajat kepada Sang Halik sebagai Raja semesta alam. Hingga ada segenap harapan yang dimaksudkan dan butuh perantara sosok kinasihnya, yang tak lain Rasulullah SAW, agar diperkenankan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan padanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Telah banyak kisah-kisah yang menakjubkan mengenai faedah dan berbagai hikmah yang dialami oleh orang-orang yang gemar bersolawat, baik mereka yang telah dipanggil ilahi maupun yang masih hidup di zaman sekarang ini. Bagaikan oase yang bertahan dalam gembara zaman, terus-menerus lama terkenang dan tak pernah lekang oleh waktu. Melantunkan sholawat tak hanya mendatangkan ketenangan hati, melainkan juga mengandung hikmah-hikmah tersendiri yang bahkan tak mampu dijangkau nalar. Sebagaimana diceritakan dalam suatu kisah yang disadur dari buku 114 kisah nyata, doa-doa terkabul karya Tauhid Nur Azal dan Sulaiman Abdurrahim. Begini kiranya. Al-Kisah. Seorang ulama Zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau menyaksikan pemuda yang begitu larut dalam melantunkan sholawat yang disenandungkannya. Demikian juga tak kalah di Mina dan Padang Arafah. Abdullah mendapati pemuda itu masih asyik saja dalam melantunkan sholawatnya. Hai pemuda, tegur Abdullah kepada pemuda tersebut. Setiap tempat ada bacaan dan doanya tersendiri. Mengapa engkau tidak malah memperbanyak sholat dan doa padahal itu yang lebih dituntut? Sedangkan engkau semenjak tadi hanya asik bersolawat saja. Saya memiliki alasan tersendiri mengapa saya begitu khusyuk dalam membaca solawat, jawab pemuda itu. Saya beranjak dari tanah air Khurasan bersama bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setiba kami di Kufah, bapak saya terserang penyakit parah hingga ia mengembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Lantas saya menutup wajahnya dengan kain sarung yang ada. Dan malangnya, apabila saya buka kembali kain sarung itu, wajah bapak saya telah bertukar menjadi himar atau keledai. Bagaimana saya memberitahu kepada orang-orang ikhwal meninggalnya bapak saya, sedangkan wajahnya kini begitu hina dan memalukan. Kemudian saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan hingga tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, saya bertemu dengan pemuda yang memakai penutup muka yang sangat baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu, seraya menatap saya dan berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang telah terjadi?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tidak bersedih? Sedangkan dialah orang yang paling saya sayangi." Lanjutnya,
Pemuda itu kemudian mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya hingga berubah menjadi seperti sedia kala. Saya juga menyaksikan wajah ayah saya yang begitu benderang, memancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" tanya saya kepada pemuda tampan itu. "Saya yang terpilih, Muhammad." Kemudian saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, beritahu saya mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Sesungguhnya ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka agar ditukar wajahnya menjadi wajah keledai yang hina di dunia, tetapi tidak di akhirat. Semasa hayatnya juga, ayahmu termasuk orang yang gemar bersalawat kepada aku sebanyak 100 kali sebelum tidur. Jadi saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah menyampaikan kondisi ayahmu kepada aku. Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada ayahmu. Dan demikian, aku datang untuk memulihkan wajah ayahmu sebagaimana sedia kala." Semoga kisah di atas bisa diambil pelajaran dan bermanfaat untuk penonton semua, yakni senantiasa membaca sholawat bisa memberikan syafaat pada kita baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab.